masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network di mana saja berada. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Apa yang saudara pikirkan? Harapan dan doa saya, saudara semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Mari kita teduhkan hati kita untuk kita bersaat teduh, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terpujilah Engkau dan kami mengucap syukur buat kebaikanmu, anugerahmu, kasih setiamu, perlindunganmu di sepanjang malam yang sudah kami lewati. Hari ini kami ada karena Tuhan, dan karena itu sebelum kami masuki dunia kerja kami hari ini, kami mau bersekutu dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga firman-Mu akan menguatkan kami untuk melangkah di hari ini, dan berkat serta penyertaan Tuhan sempurna bagi kami hari ini. Berkati hamba-Mu dalam pemberitaan Injil Kerajaan-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, di Mazmur 18 ayat 3, nanti saudara baca ya ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Tapi saya akan bacakan saja di ayatnya yang ke-3. Nah saudara, ini berbicara tentang kalau saudara lihat perikop nyanyian syukur Daud. Nah di ayatnya yang ke-3 dikatakan begini, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Saudara, ketika umat Israel menyeberangi sungai Yordan menuju Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu, Tuhan memerintahkan mereka untuk membangun sebuah kota perlindungan. Supaya jika ada orang yang tanpa sengaja membunuh seseorang, orang Israel tersebut dapat melarikan diri dan berlindung di dalam kota perlindungan. Di dalam kota perlindungan, orang ini terselamatkan dari bahaya. Jadi saudara, ya, jika ada orang Israel yang tanpa sengaja begitu ya membunuh seseorang, maka dia akan lari berlindung di dalam kota perlindungan. Nah, di dalam kota perlindungan tersebut orang ini terselamatkan dari bahaya. Nah, di dalam Bilangan pasal 35 ayat 26, 27 dan 28 dikatakan begini. Tetapi jika terjadi bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan, tempat ia melarikan diri, dan penuntut darah mendapat dia di luar batas kota perlindungannya, dan menuntut darah membunuh pembunuh itu, ya, maka tidaklah ia berhutang darah, sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar. Tetapi sesudah matinya imam besar, bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaannya sendiri. Saudara, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network, Tuhan adalah kota perlindungan bagi orang yang percaya kepadanya. Ia adalah menara yang kuat dan perkasa. Amin. Di dalam Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Tapi bagi orang-orang yang kaya atau berlimpah dengan harta, seringkali yang menjadi tempat perlindungan
bagi mereka adalah kekayaan mereka. Seperti tertulis di dalam Amsal 18 ayat 11, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Padahal Alkitab memperingatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini, seperti yang terdapat di 1 Timotius pasal 6 ayat 17, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saudara, apapun yang ada di dalam dunia ini tidak bisa diharapkan. Hanya Tuhan yang sanggup menjamin hidup kita, karena Ia sangat mempedulikan hidup kita dan berjanji untuk membebaskan kita dari setiap masalah yang sedang kita alami. Amin. Di dalam Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi dengar baik, Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Oh haleluya. Saudara, ketika menghadapi ujian atau permasalahan hidup, kita tahu bagaimana bereaksi terhadap janji Tuhan. Reaksi yang benar adalah memakai iman untuk percaya dan bertindak sesuai dengan firman-Nya. Berlindung dalam firman-Nya serta percaya kepadanya akan membawa saudara dan saya kepada kemenangan atas permasalahan hidup ini. Daud tahu bagaimana bertindak ketika dia melarikan diri dari Saul dan kemudian bersembunyi di dalam gua. Tindakan Daud ketika berada dalam kesesakannya adalah menguatkan imannya kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Di Mazmur 57 ayat 2, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Nah saudara, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network, dalam setiap keadaan kita harus percaya kepada Tuhan. Amin. Dan mari kita jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami hanya berlindung kepada Tuhan. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu saja kami mohon pertolongan. Kami tidak akan bersandar pada yang lain selain Tuhan, sebab Engkau adalah kota perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network yang setia dalam tayangan sahabat Galilea setiap pagi. Tuhan tilik akan keberadaan mereka. Jika mereka sakit, Tuhan jamah. Berbelas kasihan, berkemurahan atas mereka. Sembuhkan mereka. Jika mereka berada dalam keletihan, mungkin putus asa, Tuhan, Kau hampiri, Engkau hibur, Engkau kuatkan mereka. Kau pulihkan kami semua, pulihkan keadaan ekonomi, pulihkan kesehatan, pulihkan rumah tangga, masa depan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hari kemenangan bagi kami, karena Tuhan yang melindungi kami dalam tugas kerja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti